Setiap orang kan beda-beda, tapi kita harus bisa menerima. Dalam arti menerima itu ya memaafkan. Setiap hari Ibu memaafkan anak-anaknya. Setiap hari, kalau nggak ada maaf, bubar. Bubar sampai di rumah akan merengut-merengutan. Ibu, aku dapat cerita nih, katanya setiap pagi Ibu itu sering bawain sarapan, susu, roti ke anak-anak, bahkan sampai sekarang. Itu benar atau fakta? Benar atau fakta? Betul. Kenapa, Betul. Bu? Kan udah besar anak-anak. Ya, yang namanya seorang ibu itu kan nggak bisa lepas dari sini. Wah, ini anakku, saya ini wis mangan, tapi di sana dia butuh makan. Dari rumah tak sangoni susu, diminum. Cuman, tapi ya gitu, kalau namanya ibu itu, sampai di rumah tak tanyain, kue sarapan urung, mangan durung, kue mau mangan apa, tanyain. Setiap hari ya? Setiap hari. Pernah nggak si anak-anak itu bilang, Ibu kenapa sih nanyain terus kayak gitu? Pernah ada yang protes kayak gitu nggak, Bu? Oh enggak. Dia malah merasa, oh, aku masih diperhatikan. Karena emang itu satu komunikasi antara ibu dan anak ya. Komunikasi itu kan memang penting. Betul, dalam satu keluarga. Itu. Sampai tak suapin loh anakku. Sampai sekarang itu. Anakku yang wedok itu. Iya, tak suapin. Kalau misalnya dia dandan kok belum makan, tak siapin. Tak suapin. Biar nggak kelaparan, karena di sana memang kalau kerja itu kan butuh nutrisi, butuh energi. Bagi Ibu sendiri, apa sih makna anak-anak? Wah, anak-anak itu bagi saya segalanya ya. Itu tapi satu titipan Allah yang tidak bisa saya ungkapkan ya. Dibeli juga nggak bisa. Saya mau minta juga nggak bisa. Minta anak kalau belum dikasih jangan belum dikasih. Allah kasih juga. Tapi Allah memberikan titipan saya anak. Sebenarnya 4, tapi yang satu tidak bisa berlangsung ya. Terus ya, ini yang keempat sebetulnya, yang terakhir ini. Siapa sih namanya? Ya tadi disebut-sebut. Ya itu, Ayu Sekarjati itu. Tapi itu memang gini ya Mbak. Kalau soal anak, itu pengalaman bagi saya. Emang anak itu selain anugerah itu, yang namanya anak itu ada satu titipan yang bagi saya tanggung jawabnya penuh. Nanti ke akhirat juga saya bawa ya. Ya sebisa mungkin saya paling tidak, karena kita tidak bisa sempurna, paling tidak mendekati kehendak Allah lah. Sesuai tuntunan Nabi ya. Gitu. Cuman gini, kalau yang namanya anak itu walaupun karena situasi dan kondisi itu kan beda toh. Walaupun saya berusaha sebaik mungkin sesuai ajaran Nabi dan sesuai dengan hukum di negara kita. Itu sok-sokan. Itu emang ada yang mengkritik. Bukan apa ya? Semoga aja nggak mengo dalam arti nyeleweng lah. Nyeleweng dalam arti kalau zaman sekarang kan banyak yang ke kekerasan, itu ya. Saya takut itu sebetulnya. Kekerasan, ke narkoba, ke minum itu sebenarnya takut. Takut di sana itu loh, nanti saya ditanyain jawab anakmu tok kabake yo. Kita nggak bisa jawab bisa. Iya, betul. Jadi bagi saya sebisa mungkin anak ini saya asuh dengan kasih sayang yang setulus mungkin untuk anak-anak ya. Oke. Saya jadi ingat kemarin saya baca buku itu, di buku itu ditulis seperti ini. Bohong sekali kalau orang tua itu tahu yang terbaik untuk anak-anaknya, tapi setiap orang tua itu pasti mau memberikan yang terbaik. Dan caranya ya itu tadi, banyak belajar terus. Benar nggak sih Bu? Ya sebetulnya secara prakteknya ya, itu kan teori kan. Ya. Kalau teori sama praktek itu sebetulnya ya kalau bisa menjalankan teori ya
baik-baik saja. Tapi kalau kehendak anak misalnya, yang baik untuk anak belum tentu baik untuk saya. Atau dibalik, baik untuk saya belum tentu baik untuk anak saya. Terus mengkomunikasikannya biar si anak terima, ibu juga bisa menerima misalnya kalau ada hal seperti itu. Ya misalnya begini, soalnya misalnya keadilan misalnya. Memang dari dulu itu sama, dia butuh sepatu di sekolah, satunya dibeliin. Misalnya ini, yang satunya butuh tas, satunya beliin. Tapi sesudah tambah gede, tambah kan kebutuhan masing-masing. Beda ya. Saya bilang, dia sudah butuh, kamu belum. Kamu tak beliin yang kamu butuh. Misalnya seperti itu. Ibu menjelaskan ke anak-anak. Ya, misalnya jadi supaya enggak pilih kasih gitu loh. Betul. Kalau pilih kasih nanti anaknya juga lain, Mbak. Ada kebencian di sini. Itu yang saya tidak mau. Makanya sebisa mungkin saya itu bisa aku juga sayang sama anak, tulus. Sebisa mungkin anaknya ya tulus sama saya. Tapi alhamdulillah kalau ada keluh kesah, ada cerita apa, ada pengalaman itu cerita sama saya. Jadi saya tahu ya. Jadi saya bisa menyesuaikan, bukan dia yang menyesuaikan saya, tapi saya menyesuaikan dia. Oh dia karena apa? Hidup di zaman sekarang. Iya. Ini beda banget ya zamannya ibu. Oh beda. Maaf Mbak, saya produk lama. Makanya ini kita ngobrol sama beliau nih, insya Allah banyak ilmu ya yang bisa kita dapat. Oke, ilmu apa yang mau ditanyakan dari saya? Karena emang kita ngobrol-ngobrol itu mungkin saya ada pengeluaran isi hati yang mungkin dari sini sesek gitu ya. Boleh. Apa misalnya? Kebanyakan ya Bu ya saat-saat ini banyak sekali orang bercerita kalau memang mendidik anak itu tidak gampang. Mendidik anak itu, bersamai anak itu nggak gampang gitu. Apalagi cara pengasuhan orang tua zaman dulu sama zaman sekarang kan beda banget ya Bu ya. Nah itu kalau dari Ibu sendiri menanggapi cross-sharing hal seperti itu dari zaman ini generasi sama tuh ada generasi X, Y kayak gitu-gitu kan, milenial lah, generasi old seperti itu. Nah Ibu bagaimana? Kalau dari dulu dari zaman saya ya, kalau dari saya itu memang ya maaf kalau bapak saya itu kan memang dari zaman Londo ya Mas. Jadi Belanda, ya? Pendidikannya pendidikan zaman Londo, Belanda. Tapi saya bisa saya sedikit-sedikit saya pegang. Tapi sedikit-sedikit saya taruh ke anak-anak ya hanya sedikit karena emang anak-anak menyesuaikan zaman sekarang. Ya, anak-anak pun sudah beda. Anakku itu lahiran 82, sik gede. Terus yang terakhir 90. Kan sudah beda toh? Saya 55. Kan jauh. Tapi untuk kehidupan sekarang ini memang itulah karena dulu ada pelajaran budi pekerti. Ya. Budi pekerti itu sebetulnya all dalam arti agama juga tercakup di situ. Ketentuan-ketentuan yang diajarkan Nabi ada di situ. Ketentuan-ketentuan yang ada di negara ada di situ. Di budi pekerti. Tapi saya tidak tahu kok tadi budi pekerti malah dikurangi, bukan dihilangkan tapi dikurangi ya. Sekarang kita hanya berpegang pada agama. Agama ini tidak boleh. Sebisa mungkin jangan ya kalau agama itu kan nggak bisa ditawar kan. Nggak bisa ditawar. Jadi ya sebisa mungkin jangan sampai ini nerjang ini loh, jangan sampai. Kalau sejajar ya emang susah karena memang kita ini kan bawaan dosa. Ya itu nggak mungkin sempurna. Cuman sebagaimana yang diajarkan dari orang tua saya itu yang penting kita ini tidak menyakiti hati orang, tidak menyalahi hukum Allah, tidak menyalahi hukum negara. Menghormati orang, syukur alhamdulillah kita bisa sedekah. Seperti itulah jadi kita tuh aman di diri kita, aman di lingkungan kita. Paling tidak itu. Kalau zaman sekarang kan, sekarang sudah zaman gadget begini, saya nggak tahu. Ibu pakai gadget nggak? Nggak. Nggak pakai. Ya kayak nggak masalah juga kan? Nggak apa-apa. Kan? Saya gini, saya pikir kok kalau pegang itu tuh malah nggak bisa istirahat. Nggak bisa jalan pikirannya mikir yang malah yang enggak mikir. Mending saya nggak bawa.
Cuman bapak pegang tapi kan jadul. Jadi hanya telepon, SMS bisa. Tapi kalau sekarang kan orang WA, orang IG, saya tahu soal-soal kayak gitu, tapi saya nggak pegang. Tapi nanti anak saya yang kasih tahu, Bu, iki Pak D gini, misalnya seperti itu. Nah, ada grupnya dari keluarga Madukoro ya, bapak saya kan bapak Madukoro. Dari Terah Madukoro ada berita begini, nanti anak saya yang lapor. Nanti kita diskusikan. Jadi saya ngajar anak, saya ajak ngomong, saya ada diskusi. Kalau menurut kamu baik, silahkan. Tapi risiko ditanggung penumpang, saya bilang gitu. Tapi itu ada hal-hal yang tidak boleh diterjang, yaitu tadi ada hukum agama, ada hukum negara. Betul. Kalau soal gadget itu sekarang banyak orang perundung yang bully kayak begitu. Iya, betul. Saya malah sekarang ini takutnya ke cucu. Kalau ke anak kan sudah gede-gede ya. Kalau ke cucu itu kan sekarang sekolah kemarin ini kan masih pakai dari rumah ya, dari rumah. Nggak dibeliin, mereka butuh. Iya. Tapi kalau dibeliin nanti juga ada hal-hal yang penggunaan yang lain. Iya. Makanya ibunya saya bilang diberikan kesempatan tapi ada waktunya. Karena terlalu banyak gadget juga nggak baik. Ya toh. Ada yang stres mergo itu ya. Iya, banyak. Ya, itu jangan sampai seperti itu. Hanya kalau diperlukan dalam pekerjaan, karena emang pekerjaan juga penting, sekolah juga kemarin butuhnya di situ. Karena apa? Saya tanya cucu saya, ono PR oke Huti, tapi dikirim sekolah WA. Berarti dia sekolahnya dari rumah. Iya. Jadi pengetahuan saya hanya itu. Tapi bagaimana caranya saya juga nggak tahu karena cucu nggak di sini. Iya. Itu. Cuman ya itu sekarang ini yang perlu ditanamkan lagi itu budi pekerti dari rumah. Betul ya, sekarang kalau dari rumah anak jadi baik atau enggak semua mulai dari rumah. Ya. Betul ya, Bu ya. Dan udah merasakan sendiri. Iya. Berbagai macam ini ya. Kalau yang kalau pengalaman hidup sih ada yang lucu, ada yang menyakitkan, ada yang seneng. Kalau dari karena saya memang maaf ya, saya harus terungkap sedikit. Karena emang anak-anak dulu itu saya pernah merengkuh anak-anak rentan ya. Jadi saya tanya satu semua saya tanya satu persatu tanpa jadi satu saya panggil. Anak rentan tuh maksudnya? Anak rentan itu anak yang gampang terpengaruh dengan keadaan, misalnya peminum. Oh, baik. Dia dari segi agama, dari segi budi pekerti kurang. Jadi dia cari perhatian di rumah itu, mungkin orang tua itu kurang memberikan. Sibuk kerja mungkin ya. Jadi dia di rumah nggak ada yang dijak keluh kesah, tidak ada yang diajak sharing gitu ya. Dia keluar, tapi keluarnya dia salah. Oh ya, pelampiasannya salah. Jadi ya saya Ibu banyak membersamai mereka. Ya, mereka hidup di rumah saya setiap hari. Ya. Berapa orang? Yang setiap hari di rumah itu 17 anak-anak muda ya kalau saya itu. Kalau bikin nasi itu ada 3-4 kilo setiap hari. Alhamdulillahnya Allah memberikan jalan untuk beli beras. Ya. Kalau lawuh mereka tuh pinternya di ikan. Jadi dia kalau malam nyulo ya, tahu nyulo nggak? Ya. Nyulo itu cari ikan ya, di sawah apa di kali itu. Anak-anak cowok semua ya? Cowok semua, kalau ada perempuannya mereka nggak mau. Oh gitu. Mereka nggak mau. Dia mau anak saya yang ini karena dia anak saya. Karena kalau perempuan itu lebih sulit, Mbak. Emang iya, Bu. Terus terang. Saya kan kerjasama sama Departemen Sosial ya. Kala itu ya. DIY. Kala itu. Jadi saya keluh kesah di situ, saya diberikan bimbingan ya. Bimbingan, saya diberikan solusi untuk ngasuh anak-anak itu.
Oke, saiki kowe keahlianmu apa? Permintaanmu apa? Minat, bakat. Ya. Dia minta di ikan, dia bilang. Oke, tak bikinin kolam 10 ikan. 10 kolam untuk lele. Terus di kali itu ada karamba itu, ada bawal, ada tombro, ada nila. Di budidaya. Ya, di situ dirawat. Ya makanya pokoknya kita dapat uang dari Depsos itu untuk bikin kolam dan untuk bikin karamba plus makannya. Berarti memberdayakan mereka. Supaya tidak keluar. Supaya dia sibuk di ikan. Nanti kalau pas panen itulah yang paling senang. Sibuk ke produktif ya. Ya, jadi enggak karena si anak-anak ini gini, Mbak. Dia minta uang untuk beli celana pun susah. Jadi orang tuanya. Jadi dia ke rumah makan. Makan, beli baju susah. Sementara di rumah ada nasi, kamu lawuh cari sendiri. Yaitu cari ikan, cari belut. Tapi mereka tidak hanya keluh kesah. Tapi kalau ada yang masih minum, tak tari, gue sih pengen gini ora. Apalagi nyuri. Ibu apa sih yang melatar belakangi mau lakukan hal itu? Apa ya? Saya lillahi ta'ala aja. Saya tidak tahu juga. Saya tidak tahu. Bapak enggak protes? Ngapain sih ngurusin anak orang? Bapak dukung. Bapak sangat mensupport ya? Ya. Karena gini ya, kita lihat anak-anak di jalan itu sebetulnya prihatin ya, tapi kita nggak bisa ngasih uang di situ, nggak kasih pekerjaan, jadi dia nggak ke situ lagi. Saya kerja sama rumah singgah kok. Oh. Ya itu, jadi anak saya yang pertama itu ikut ngesuhi tahu? Apa sih gitu? Ngesuhi itu ngasuh. Oh, mengasuh. Jadi anak saya yang pertama itu karena dia itu suka naik gunung. Oh, oke. Kalau peminum dijak naik gunung biasanya sembuh. Karena lupa atau karena? Bukan karena lupa. Perjalanan di dalam naik gunung itu penuh bahaya ya. Kalau kamu minum begini kamu bisa ke jurang. Padahal kamu masih dalam keadaan minum. Kalau sampai kamu mati mau kemana? Ya paham. Tahu ya? Tuh. Cuman karena memang ya situasi dan kondisi waktu itu ada 1, 2, lama-lama terus mereka, Bu, saya mau nikah. Oke, alhamdulillah kamu nikah. Tapi kamu kerjaannya apa? Jualan angkringan. Oke. Jualan angkringan. Terlepas dari hal. Tapi dia juga, tapi saya mengeluarkan mereka itu sesudah mereka baik. Benar-benar udah berani komitmen untuk keluar dari situ ya. Ya itu tak iseni, Mbak. Di rumah ada basement cilik gitu. Oh iya. Untuk nunggu ikan-ikan ini. Itu waktu rumah sudah di sini atau masih di sana? Di Dukuh. Jadi untuk nunggu ikan-ikan di sini, itu anak-anak sering ada di situ. Ajak omongan, tak gali dia. Kenapa dia sampai minum dia? Ada yang Alasannya apa Bu? Kalau misalnya? Ya itu tadi karena dia nggak sekolah. Stres mungkin. Karena orang tuanya itu, ya yang penting kalau dari anak-anak seperti ini kepedulian. Ya. Jadi terutama emang merasa diterima gitu ya. Iya, jadi di uongke itu beda sama uang luweh-luweh. Nah kamu punya anak itu mau diapain? Kalau mau diluweh bikin kere. Jangan dong, itu amanah. Kalau saya itu. Jadi sekarang komunikasi sama mereka masih berjalan? Masih, itu kemarin ada tetangga yang di sana tapi dekat ya. Dekat itu meninggal. Mereka pada kumpul, layat kabeh barang seperti reuni mereka. Sampai dia bilang gini, ketemu saat apa itu ya? Mancing ya, mancing ada mancing ikan kan? Mancing ikan. Mancing ikan, enggak mancing masalah ya. Mancing ikan itu ketemu saya. Kalau ketemu saya ya hormat ya, senang ya. Ya gitu-gitu kita ngobrol gitu. Bu, mbok reuni, Bu. Oke, nanti suatu ketika
tak undang, tak bilang gitu. Sampai mereka punya anak itu sudah SMP. Saya ketemu anaknya tuh, oh Jokowi bapakmu ya Le. Terus mereka bilangnya apa? Kayak gitu. Kalau anaknya gitu. Tapi kalau bapaknya, ibu nih, supaya saya pengennya itu ya si anak-anak saya ini jangan didik anak seenaknya aja. Tapi ya memang kemarin itu pandemi seperti itu ya, kita nggak nyalahkan pandemi, tapi ya karena emang yang awal-awal kan emang mencekam ya, ya betul, jadi betul. Itu memang ekonomi pun juga bermasalah mereka. Ada yang tukang bur, ada yang itu tadi apa jagal ayam, ada yang angkringan, ada yang kerja, ada yang ya memang macam-macam ya. Tapi kalau mereka ketemu juga ketemu ini oke. Kalau kamu sudah baik, sudah yang sudah ya sudah. Makna jalan hidup. Anaknya jangan dididik kayak kamu lah. Pengalaman adalah guru terbaik ya, bener ya. Betul. Ini mungkin mudah-mudahan ya anak-anak ibu tersebut bisa melihat di sini. Ini memang Mbak. Apa ya? Yang namanya liku-liku ya. Liku-liku betul. Tapi memang semua itu pada prinsipnya kita dengan komunikasi dan kasih sayang kita. Betul sekali. Kunci semuanya itu emang dari komunikasi. Ya. Kalau tidak ada komunikasi kita itu ya buntu, bisu. Kadang ada kan orang tua, ya dia memang sebenarnya sayang. Kebanyakan nggak mungkin kan orang tua itu nggak sayang sama anaknya. Cuman memang cara komunikasi yang kurang. Caranya itu kalau orang-orang ada yang ini loh Mbak. Ada yang gini karena memang 27 anak ini kan orang tuanya juga macam-macam. Maksudnya dari latar belakangnya. Dulu ada yang gini. Karena bapaknya itu istrinya banyak. Ya. Itu dia juga ini anak ini kan juga butuh kasih sayang, butuh apa ya namanya? Perhatian, butuh ya yang namanya anak kan orang yang dijual gede, kan dia butuh baju, butuh makan, butuh pendidikan. Dia SMA tinggal 3 bulan lagi ujian. Mau keluar. Karena ketidakberadaan ekonomi dan ketidakberadaan. Tidak diurus dengan baik oleh orang tua. Kebetulan ketemu anak saya yang gede. Anak saya yang gede bilang, Bu, kayak ngene, mbok sejak mulai wae. Oke, dijanji. Kalau ke rumah, mestinya nanti berubah lebih baik. Saya bilang gitu. Karena yang lain sudah lebih baik. Oke. Dia jajak pulang. Tak takoni, ya tak tanya begini. Oke. Saben hari tak sangoni, Mbak. Berangkat sekolah ya. Waktu itu 10.000 itu sudah untuk naik bis pulang pergi zaman itu ya. Setiap hari 10.000. Kowe arep tok nggo jajan, kowe mulai mlaku ya terserah, yang penting kowe tak kei. Sampai 3 bulan. Dia cita-citanya kepengen jadi marinir. Oke, jadi marinir, tapi kamu harus mental sama yang namanya fisik itu harus sesuai dengan yang diminta dari marinir tadi. Saya bilang gitu. Ditempahkan fisiknya. Iya. Padahal dia kan juga suka mabuk di jalan, ngamen. Itu loh yang itu. Apa sih anak pang? Iya, anak Bogor yang kayak gitu. Jadi dan dia ini Bu, dulu anak pang. Oh ya. Pangkalan. Itu tidak ada salahnya, cuman sekarang ini penampilan kan juga menunjukkan ajining rogo saka busana gitu kan, bener kan? Jadi memang bisa Bu gitu. Emang gini, yang mana orang-orang tuh, apalagi kalau saya menyelami mereka ya. Tapi orang-orang yang ada kelompok orang yang tidak mau melihat dia jijik gitu. Ada yang jijik lihat pang. Aneh gitu kan, kadang aneh. Orang awam melihat. Cuma kalau saya kebetulan ya, saya belum pernah cerita. Saya pergi numpak becak, Mbak. Naik becak. Kalau nggak keliru sama Ayu ya. Keliru naik becak. Itu ada mengamen, cang ngamen saya apik. Lah saya bilang, kebetulan saya dimintai gitu loh.
Dimintain. Loh Mas, kowe wong bagus-bagus kok ngamen. Anakku sing do ngamen tak kon mulih kok kowe masa bagus malah ngamen, tak bilang gitu. Terus dia bilang, "Oh iya Bu, rumahnya Ibu di mana?" Di Ndukuh. Langsung antusias seperti itu. Ya, saya sebetulnya takut ya udah tambahan takut. Itu loh. Cuman emang sebenarnya dia itu juga pengen untuk tambahan bisa jajan. Betul. Untuk pergi dari rumah daripada di rumah ngapain? Iya. Ya bisa. Apalagi itu masih usia remaja ya Bu. Kadang tuh remaja ini kan masa-masa mencari jati diri ya kalau ini kan. Dan kadang pencarian jati diri itu selalu terhalang dengan kondisi orang tua yang menuntut kamu harus gini harus gitu. Jadi pulang ini harusnya dia nyaman, tertekan. Ya dia nyamannya jadinya keluar aja lah. Seperti itu. Ya, memang banyak Mbak kayak gitu. Cuman ya yang pintar-pintar aja dia mencari keluar itu yang positif. Misalnya sekarang ini kan banyak yang terus saya kalau lihat zaman sekarang takut kalau salah. Untungnya anak-anak saya sudah gede, jadi saya pun juga sudah gede pun kalau dia salah juga saya ngomong. Cara menasehati ya pasti jadi begini anak ya beda. Ya itu dia sekarang kan bisa ngomong. Ini disampaikan di sini. Kan misalnya dia bisa mangsuli gitu ya. Ya kalau ini untuk kamu baik belum tentu bagi Tuhan itu baik. Iya kan? Iya betul. Belum tentu lagi buat saya baik. Belum tentu. Sebelum kamu bertindak itu sholat dulu lah. Tapi ada yang urgent. Misalnya ini kalau misalnya Ayu ini. Nah saya tuh ya karena dia perempuan sendiri. Ya kayak kemarin kita kan nggak tahu. Jadi kalau sebelumnya ngomong itu mungkin saya tahu. Ya jadi bukannya saya kok mengeluarkan isi hati di sini ya enggak. Cuman memang gini loh. Sebelum bertindak itu ngomong dulu. Misalnya ini program pekerjaan seperti ini. Oke, ya. Saya pernah cerita sama Mbak Ari toh, pulang malam. Pernah toh saya ngomong. Tapi saya gini, kalau dia ngomong saya mestinya juga oh memang ini program kerjanya. Ya toh? Ini program kerjanya. Ya kalau saya hanya bisa berdoa dari rumah. Saya titipkan ke Allah dia. Walaupun saya titip ke Allah, saya juga tidak bisa kok saya sombong. Wis tak titip ke Gusti Allah tanpa ikhtiar ya. Tidak. Di rumah saya ndonga terus. Yang sekarang saya takut itu karena saya sekarang ini percaya bahwa dia tidak akan ke kiri dan ke kanan. Tapi karena pulang malam lebih jam 10 itu kan sudah malam kalau saya. Iya. Karena saya produk lama. Ya. Betul. Sekarang ini dari sana ke sini tuh kliteh yang saya takut. Jogja ya. Ini tahu kliteh ya? Itu. Iya betul. Itu yang saya takut. Tetap orang tua ada khawatirnya ya. Kliteh itu sekarang ini tidak pandang bulu loh. Mbuh kuwi cah wedok, mbuh kuwi cah lanang main tebas aja. Yang namanya jambret pun juga nggak pandang bulu. Yang penting kamu ini kok mengundang saya untuk tak jambret. Entah kamu jatuh nggak mau tahu. Kan gitu. Itu yang saya takut. Cuman karena kemarin itu jadi dia acaranya puasa. Ada bubur di sana, terus diteruskan taraweh, sholat maghrib dan sholat taraweh bersama. Sesudah itu ada tadarusan. Ya sudah, silahkan. Tapi tadarusan, sholat pun juga taraweh sekian juz. Ya, saya mikir, memang ini gemblengan dari produkmu ya toh. Ya. Semoga saja yang dimohon, yang diharapkan itu Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kalian. Cuma saya bilang gitu. Cuman dari rumah kan saya juga. Itu termasuk cara ibu mengalah? Saya tidak mengalah. Tapi kalau dia lebih, saya telepon. Nanya ke dia. Misalnya sampai di rumah kan 10:30. Tak telepon. Kamu di mana? Walaupun dia ngomong. Tapi kalau sudah di jalan, sampai pernah, Mas, adine ditilikin ngono. Nah, dia nyanggong di sana. Ternyata dia
Aku dikon matuk nang kono wong dheweke dimulai. Oke. Karena memang jalan ini kan kalau malam sepi banget. Iya. Dan pernah malam hari itu hujan, lampu mati, ya Allah. Ibu sangat khawatir. Bukan jelas ya. jelas. Ya. Bukan hanya khawatir tapi juga saya mohon ya Allah tuntun dia pulang dengan selamat dan sehat. Cuma itu. Ya emang Allah itu emang adil bener. Disampai di rumah alhamdulillah. Lega ya. Cuman ya emang itu gemblengan dari situ sendiri kan juga saya nggak bisa ini toh karena emang itu mungkin jalan untuk menuju kesuksesan. Amin ya. Ya, semoga apa yang kalian mohon ke Allah itu diberikan sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan permohonan kerja keras kalian. Kita juga. Iya, tuh. Tapi nih Bu ya, membesarkan tadi anak-anak yang luar biasa dan juga anak-anak 3 buah hati yang sangat berarti sekali buat Ibu ya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Apa yang paling Ibu syukuri gitu diberikan 3 buah hati ini? Mereka masih karakternya beda-beda kan ya Bu? Ya. Itu kalau boleh tahu yang paling keras karakternya siapa? Oh, yang paling keras. Sebetulnya 3-tiganya keras. Oh. Tapi keras untuk mereka itu mungkin untuk protektif dirinya sendiri. Saya maklum itu. Cuman kalau memang yang nomor 2 ini rada istimewa karena emang dia tidak dulu pernah tidak tak tungguin sekian tahun ya. Karena saya harus ditungguin tuh maksudnya tidak. Jadi dia gini, karena saya harus ngurus orang tua yang sudah backtrace. Oh, I know. Saya pernah dengar cerita sedikit tentang ini ya. Ya. Jadi memang karena saya di Ndukuh, ibu saya di Langanastran, itu kan kalau saya ninggalkan ini keluarga juga berat karena masih dalam situasi dan kondisi remaja itu kan menggebu-gebu. Membutuhkan perhatian lebih gitu. Tapi yang satu sudah renta dan sudah pakai sonde dan pakai kateter di rumah. Ada perawat tapi kan tidak bisa lepas perawat dari saya. Betul. Dan saya harus ke sini dan harus ke sana. Susah kan? Nah, ini saya sempat ke sini karena waktu itu orang tua saya itu opnam ke rumah sakit. Sampai 40 hari 4 malam. 40 hari di rumah sakit. Ya, jadi saya otomatis nunggu di sana. Saya sama anak saya yang gede. Waktu itu yang kecil ini masih SD. Yang bontot. Yang nomor 2 nunggu di sana karena di Ndukuh itu di rumah sendirian. Di rumah sendirian plus anak-anak yang luar biasa tadi itu. Awal mulanya begitu. Awal mulanya seperti itu. Jadi karena walaupun sore bapaknya datang dari kerja, ngasih makan, ngasih uang jajan, tapi ya memang ya tidak ketungguan sekian tahun itu, walaupun komunikasi ada, tapi juga berpengaruh juga. Ada yang hilang tetap. Ya. Ada rasanya. Dan dia sekarang ini kan sudah punya istri, punya anak, itu pun juga dia masih sering kalau kesini sering manja. Dalam arti ini dia ingin kalau istilahnya tuh apa yang dulu belum terpenuhi. Iya, mungkin gitu seperti itu. Mungkin sepele Mbak ya, tapi itu salah satu bagi saya rumah satu saya. Misalnya banget. Kalau Jati sama Ayu ini kan setiap harinya sama saya karena mereka belum berkeluarga. Iya toh. Masih sama saya. Jadi misalnya butuh komunikasi, ini masih mudah ya. Masih terus. Tapi yang satu kan sudah berkeluarga, berumah tangga sendiri. Iya, kan ini. Yang dulu saya tinggal ke rumah sakit itu dia kan juga jarang sekali bisa mengeluarkan isi hati itu loh. Nah, sekarang dia sudah beranak, sudah beristri itu tadi, sering kan nginap sini. Itu sering minta duit itu kan 2.000 rupiah ke ibu. Kan sepele, itu bukan uang, tapi bentuk kasih sayangnya nih loh.
Jadi kayak manjanya kayak cah cilik. Misalnya, Bu Mas kayak misalnya sekarang dia butuh kopi. Kopi ala segini, itu sesaset. Tapi kan itu dia beli sendiri bisa. Tapi saya pengen ya. Jadi bukannya kok uangnya, tapi butuh kasih sayang ini. Saya juga itu dulu yang kecil, itu juga karena saya ke rumah sakit, yang dia di sana, dia pulang sekolah kan sendiri. Dia masih SD ya? Nah, tak ditipke. Oh ini bener-bener Mbak. Itu tak ditipke. Nanti kalau sore pulang bapaknya pulang, gendungku dulu baru ke rumah sakit, ketemu saya di sana. Kalau malam minggu tidur rumah sakit bareng-bareng. Bu, itu kan suatu hal yang sulit banget ya? Sulit banget. Apalagi ibu meninggalkan mereka pun tanpa alasan. Karena merawat orang tua juga. Walaupun mereka itu nauin gitu. Tapi ini ya, saya ngambilnya gini, ini satu amanah yang untuk saya. Ini satu orang tua, satu anak. Dimana anak yang dua ini juga tidak hanya begitu saja. Anak yang dua ini juga susahnya sama, tapi beda. Kalau yang satu karena dia itu di rumah sakit, situasi di rumah sakit kan nggak enak juga Mbak. Iya, namanya juga rumah sakit. Ya. Yang satu kan masih saya harus sekolah, saya harus iya gitu, harus nunggu bapak sama ibu kan tidak di rumahnya sendiri kan juga nggak nyaman. Nggak nyaman. Saya merasakan juga, saya ya berdosa juga saya. Tapi dia masih ketemu saya gitu loh setiap sore bapaknya. Tapi kalau yang satu nggak setiap hari bisa karena emang dia ngesui sana lama-lama kolam yang banyak tadi itu habis buat makan. Ya nggak apa-apa nanti beli lagi saya bilang gitu. Saya tidak menyalahkan orang tua, saya juga tidak menyalahkan anak-anak, tidak. Memang ini harus saya jalani. Kalau ya untungnya saya masih punya pemasukan lain gitu ya dari bapak itu masih ada kan bapak dulu itu ya nyewa sound system ya. Jadi masih ada pemasukan yang ya. Lain ya. Kalau dari pekerjaan karena bapak itu dulu ya kerja di bank tapinya juga dilikuidasi PSB. Tapi masih ada kita nyewa kayak itu tadi, kita masih ada pemasukan. Ya masih alhamdulillah, tapi anaknya pateng berjajar 3 tunggu Mbak. 3 tunggu. Tapi ya memang itu harus dijalani. Tapi waktu itu ibu sendiri ya yang berjuang merawat orang ya, tua. Karena orang tua saya itu anaknya banyak tapi tidak di sini semua. Saya 6 sama saya. Tapi kalau menurut keluarga saya itu yang satunya komandan depo di Malang, yang satu komandan di Manado, yang satu di Jakarta, yang satu di Mojokerto. Jauh semua ya. Nah, saya kan di sini sendiri. Dari lahir sampai ya usia berapa sekarang Ibu kalau boleh tahu? Saya hampir 67. Nggak kelihatan loh. Nanti November ulang tahunan ya di sini ya. Kita tuh sama loh, kita selisih sehari doang. Tanggal berapa? Ibu tanggal 4 kan? Tanggal 2. Tanggal 2 kan, saya tanggal 4. Oh berarti 2 hari ya, 2 hari. Berarti Ibu Scorpio kan, saya Scorpio. Makanya karakter kita sama. Cuma gini, sebetulnya kalau dari karakternya saya juga yang penting berusaha sabar. Semua kalau tidak ada sabar bubar rumah tangga nih. Karena situasi dan kondisi seperti itu Mbak. Dan menghadapi anak-anak yang rentan ini kan memang butuh sabar luar biasa. Ibu gimana sih bisa memanage rasa sabar itu sampai sejauh ini? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, makanya itu saya mengalir dari Allah aja. Kuncinya hanya itu. Sampai anak kalau saya berbuat salah, tidak tahu waktunya wudu salat. Nggak tahu waktu. Misalnya dia tuh waktu itu ada gerebekan, digrebek anak saya itu. Di tugu, ngamen. Kalau ngamen itu kan pada tempatnya. Misalnya ini di perempatan mana, ini di perempatan mana. Kalau ini pindah di perempatan sini, kan ini yang punya sini kan juga protes. Marah ya. Kerengan lah dia. Pulang. Apa kerengan tadi adalah kerusuhan? Apa? Berantem. Berantem lah.
Iya. Ya kalau dia pulang dalam keadaan seperti itu, wudu, salat. Itu yang Ibu ajarkan. Karena emang dengan salat mungkin dia salat itu memang salat terus rampung, enggak. Di dalam salat itu kita bisa nyuwun ya. Kalau biasa mencurahkannya. Kadang ngomong sama manusia itu belum bisa menyelesaikan, belum bisa memberikan solusi. Iya, tapi beda kalau kita berkomunikasi sama yang menciptakan kita. Itu. Mbak anakku nek salah ya tak salat. Iya. Jadi misalnya sekarang ini yang gede ngerokok. Bagi perokok maaf ya. Tapi yang namanya rokok itu kan memang satu kenikmatan katanya. Bagi yang walaupun saya nggak pernah ya. Tapi dari segi rokok itu kita dapat ilmu paling tidak di paru-paru kita. Katanya ngerokok ya. Oh ngerokok ya. Di paru-paru kita itu kan ada gelembung-gelembung itu. Ya, itu katanya ilmu loh ya. Kalau ditambah dengan asam rokok, maka ngerokok itu kan ditelan. Asapnya enggak tuh. Mereka selalu bilang ditelan ya. Bu. Kalau ditelan kan otomatis walaupun ini masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu kan sebetulnya paru-paru bersih itu kita bisa nafas dengan oksigen dengan leluasa. Tapi kalau dengan rokok kan sudah gitu-gitu. Yang paru-paru rasakan ya. Yang paru-paru rasakan kan gitu. Lama-lama ada flek. Noda hitam. Bukannya saya keminter ya. Iya. Tapi kebetulan saya kader kesehatan. Jadi saya tahu. Jadi nih ya sedikit informasi. Jadi Ibu selain sibuk menjadi ibu rumah tangga, jadi kader PKK betul? Betul. Pernah menjadi seniman betul? Betul. Pernah tampil sampai ke Malaysia betul? Oh betul. Ini menarik sekali. Eksis sekali ya. Jadi emang pengalaman itu emang ya seneng lah. Tapi itu diambil hikmahnya aja. Jadi kalau yang namanya inilah dirokok, saya tadi mau cerita soal anak saya yang rokok gede. Tapi ada resikonya. Kalau berhenti rokok itu memang dari hati. Hati itu tahu resikonya. Oke, saya mau kok berhenti. Tapi memang awal-awal itu ada kompensasi tadinya yang begini-begini itu kompensasinya apa? Jangan diambil ke permen. Kalau permen nanti gulanya darahnya tinggi juga karena emang itu nggak tahu dari mana dia makan. Lah saya ini lemu banget toh. Berarti berhenti atau mengurangi? Berhenti ngerokok, terus dia makan. Makan itu tapi karena dia di asam lambungnya bermasalah. Jadi kalau misalnya 3 jam nggak makan. Pengaruh ya? Pengaruh. Tapi makan juga sedikit juga sih. Bisa sehari makan 4 kali 5 kali, tapi porsinya sedikit. Kalau porsinya kebanyakan juga nggak enak dia. Iya. Di perut itu ya, rasanya sakit. Tapi ya itu resikonya dia sekarang gemuk. Tapi sehat. Tapi kemarin tak bilang Lebaran. Kamu pada umur panas banget. Ya, panas banget tuh kemarin. Nggak hujan. Panas. Dia pulang. Habis nganter ke Kota Gede, dia terus ini kan dia sekarang sambilan ojek. Ojek dia dapat di mana toh itu? Moguwo. Oh iya. Panas toh sana. Panas. Yang dulu kita naik pesawat ke situ, nah itu. Terus sekarang dia dari situ dapat dari situ kemana lagi itu panas banget. Mulai nih kok malah oleh gitu kan. Sampai di rumah itu dia kan minum pakai sirup. Nah, terus pergi lagi minum pakai sirup lagi. Dingin. Enak ya. Enak gitu. Lah pakai air dingin kan enak. Panas banget tuh. Di dalam panas tapi di dalam dingin, di luar panas. Kontra, saya bilang gitu. Dan gulanya bermasalah. Jadinya seperti itu. Ya. Kalau kamu ingin sehat ya air bening aja, tak bilang. Air bening itu wedang putih lho. Air putih. Ya, bukan air putih air susu. Oh iya.
Iya kan? Air bening, wedang. Iya Bu, saya Itu. salah memang. Sama ini salah ya. Ya emang betulnya gitu. Iya. Karena di BKK diajarkan juga. Jadi minum itu kalau saya kepanasan seperti itu malah wedang hangat. Kalau anak-anak generasi ini masih Kulkas yang dicari. kulkas yang dicari. Tapi kalau saya enggak. Wedang hangat aja, enggak panas. Hangat nanti cepet hilang ini sumuknya. Berkeringat. Ya, cepet hilang. Terus yang namanya gula kan kita usia-usia seperti itu kan sudah harus ngitung gula darah. Lebih peduli ke Kesehatan. Dari sekarang sudah mulai dikurangi. Tapi saya pagi sore tak bikinin teh dengan porsi gula masing-masing seperti yang dia butuhkan. Usia ya. Iya, dia masih kerja. Dia butuh manis untuk kerja. Oh, bukan biar manis orangnya. Kalau biar manis dia sudah manis. Seperti ibunya. Tuh ya. Iya kan? Betul, Nah, betul. kalau yang namanya sekarang tuh asam urat tinggi, ya, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, kan nanti lebih tua sedikit sudah bermasalah lagi. Iya toh? Iya. Kemarin temanmu ada yang kolesterolnya tinggi banget. Oh iya, ada Ibu. Ini calonnya juga datang ke sini. Iya, betul. Itu memang gini yang namanya makan itu jangan dibiasakan puas. Apa yang Seperti kita ajaran mau ya. seperti ajaran Nabi kan juga makan itu secukupnya saja. Iya, betul. Bapakku juga bilang, nek dahar mbok orang anti kemlakaran itu keluargen. Kekenyangan ya. Ya. Yang penting saya sudah pernah makan itu cukup sudah. Jadi badannya tetap. Saya sampai sekarang alhamdulillah kolesterolnya normal. Sama kemarin itu gula darahnya saya kesehatan kapan nih, Bu? terakhir 3 bulan yang lalu. Karena pandemi itu rutin saya. Gula darah kemarin 102. Alhamdulillah. Ya toh. Asam uratnya 3,2. Oh tak ingat semua. Terus yang namanya kolesterol itu 130 berapa? Terus yang namanya trigliserid. Ya, lemak ya. Itu pendukung ke kolesterol ya. Itu 50 berapa gitu. Masih baik gitu. Tensinya? Tensi saya 130/70. Oh, bagus. Ya. Tapi di sekitar saya kan Bapak sama Mas Jati kan tinggi tensinya. Yang lebih muda. Nah, kalau Mas Jati itu jadi gini. Makanya dibiasakan kita kalau ada masalah diselesaikan segera, dalam arti tidak dibawa emosi ya, dibicarakan lah. Itu. Tapi kadang memang sulit sih, Bu. Itu yang musuh besar itu malahan dirimu sendiri. Saya kalau maunya marah ya bisa. Tapi kalau saya bilang jangan sampai saya marah, karena ibu itu kalau marah udah mustajab ya. Ya, jangan sampai. Kemarin Mas Jati juga gini. Tensi kan punya tensi. Dia lebih tinggi tensinya. Kemarin agak tinggi. Langsung ibu tensi. Ya. Iya. Dia sakit ya tetap tak tensi. Kalau kurang tak beliin sate sana lu. Sate kambing. Kan sering kurang kan? Sering kurang. Kurang itu malah lebih susah menormalkan kembali daripada kalau tinggi ada obatnya ya toh. Kalau sebenarnya yang paling utama itu malahan makan dan olahraga. Jadi olahraga susah. Padahal saya tukang senam. senam juga ya. Senam lansia. Mau di kantor ini dibikin senam. Iyalah, senam itu paling tidak. Paling tidak kita paling tidak itu ada keluar keringat jahat. Ekskresikan ini mengeluarkan. Yang kita makan mungkin keluar dari keringat. Itu yang terbaik. Jadi misalnya kita sudah makan, tapi makan enak-enak terus. Maunya GoFood terus. Maunya yang kita mau aja. Nah, makanya kalau saya itu masak itu kemarin Mas Jati ditari doyan godong singkong ora, ditari doyan godong kates ora. Itu
Ya buat ganti-ganti lah untuk memperlancar pencernaan atau makan nanti di BAB juga bermasalah. Ya besinya juga tinggi kan. Daun singkong bagus. Tapi memang bermasalahnya ada yang tidak bisa makan itu karena nanti di tensinya turun. Malah turun. Kolesterolnya juga. Jadi kalau saya ya mau ada request dari kalian, jadi saya bisa masaknya enak gitu. Request sehari tok. Soalnya orangnya banyak Bu, pilih-pilih. Kalau saya bisa sih sayur-sayuran kayak gitu. Saya kadang tak kasih sop ayam. Soal tak kasih rempah ati, ya nggak apa-apa, masih bisa. Kalau saya nggak rempah ati. Ibu ngindarin ya? Sudah mengurangi. Kalau saya masih bisa, tapi mengurangi karena saya normal semua. Insya Allah nanti sampai tua pun juga masih baik-baik saja. Amin. Ya, yang disuan kan kita sehat. Cuma sekarang ketemu anak-anak cucu ya. Iya, kalau saya itu ya sekarang sudah punya cucu, nek iso ya tekan cicit lah. Kalau tekan canggahan ya sekarang ini udah jarang. Ya toh. Tuh. Aku jadi ini deh Bu. Tadi kan Ibu bilang paling jangan sampai seorang ibu itu marah dan mengeluarkan kata-kata yang nggak baik gitu. Tapi kalau Ibu sendiri nih, kalau misalnya ada anak-anak sikapnya yang mungkin melukai hati Ibu cara memaafkan anak-anak itu bagaimana? Astagfirullahaladzim. Lihatlah nanti dia akan melihat sendiri. Astagfirullahaladzim. Mungkin kalau dari saya ya saya pernah yang ngajarin seperti itu. Tapi mungkin juga karena mungkin ya kalau dari anak saya yang gede itu mungkin karena dia kan pelanggan, jadi ada pelanggan yang bikin susah, dia sering sampai di rumah marah-marah gitu ya. Apa nak bisa marah terus rampung, cerita aja, mungkin bisa menyelesaikan dengan kita cerita. Dia takut sekali itu waktu itu sampai di rumah, begitu cemasnya itu pas pandemi yang Delta itu ya. Delta itu dia keluar, dia dapat pelanggan, disuruh ngirim ke pasien yang dia itu positif Delta. Dia enggak tahu, dia ngomong itu marah dia. Karena emang kalau Delta itu kan memang cepat banget ya. Iya, cepat sekali. Berbahaya banget ya itu. Terus dia masuk dari sini, langsung ke kamar mandi, copot di situ, mandi, bajunya langsung masuk. Untungnya saya ada mesin, jadi langsung masuk mesin, tak rendam dulu di situ, baru tak cuci. Bojanya adus resik, keramas. Alhamdulillah sampai di rumah. Terus dia cerita, begini. Jadi dia sesudah kerja itu ngomong, mau nolong tua, sing ini aku raleh dek bayar, dek malah kayak aku luwe. Intinya emang mau menjadi pendengar ya Bu ya. Iya. Karena kadang orang itu sulit untuk mendengar, tapi mudah sekali untuk Ya kalau kita itu pengen didengar ya kita harus mendengarkan dulu toh. Kalau kita nggak mau mendengarkan yang lain ya jangan minta didengarin. Ya betul. Kan gitu. Jadi ya kesian lah. Betul sekali. Ya toh. Nah, seperti ini dulu kan juga gitu. Mungkin ini bisa ini sih Bu, dibikin kesimpulan sedikit deh. Jadi bagaimana cara orang tua agar bisa mau memaafkan anak-anak kita yang mungkin sikap mungkin anak nggak merasa itu bisa berdampak ke orang tua gitu loh. Karena kadang namanya anak kan juga punya pembelaan sendiri gitu loh Bu. Iya, memang orang tua harus memahami dunianya. Pertama itu ya. Ya. Dia sebagai apa? Dia mungkin keluh kesahnya dengan anak yang lain beda. Yang Mas Jati dengan Ayu beda keluh kesahnya. Dengan yang satu lagi beda lagi.
dengan yang berkeluarga dan belum, beda lagi. Dia punya karakter yang bagaimana, beda lagi. Jadi memang setiap orang kan beda-beda, tapi kita harus bisa menerima. Dalam arti menerima itu, ya memaafkan. Setiap hari Ibu memaafkan anak-anaknya? Setiap hari, kalau nggak ada maaf, bubar. Bubar sampai di rumah akan merengut-merengutan. Tapi pernah nggak sih Bu, namanya anak-anak, namanya anak, pasti kan ada konflik ya. Kalau misalnya mereka ada konflik seperti itu, Ibu bagaimana menyikapinya? Ya menyikapinya ya itu tadi cuma kalau sekarang kan misalnya ya serumah, misalnya kayak Ayu ya, jadi serumah. Saya terima itu marahnya. Saya terima marahnya. Sesudah itu dia akan pergi kerja. Mungkin dia dalam pekerjaan, nanti mungkin dia merenung. Kayaknya kemarin gitu sih, merenung apa karena itu ya? Ya nggak tahu. Tapi yang saya mohon itu jadi perenungan gini ya. Nanti kalian pun juga akan berbuat sama dengan anak-anak kalian. Apa yang kita lakukan hari ini berulang ya? Iya, jadi mungkin gini ya. Mungkin yang namanya ini saya sekarang dimarahi ibu. Kenapa ya kok aku dimarahi? Itu harus ditanamkan. Mungkin nanti ke anak-anak saya kan juga mungkin kan juga lebih daripada itu. Iya toh? Karena dunianya kan juga lain. Itu harus dipahami. Sekarang jadi orang tua itu harus tahu psikologi anak. Anak balita psikologinya gimana? Sesuai beda loh. Perkembangan remaja, ya. Iya beda lagi. Terus nanti kalau sudah pacaran beda lagi. Mengenal ketertarikan dengan lawan jenisnya. Beda lagi. Kalau sudah berumah tangga beda lagi. Itu psikologi seperti itu tuh selain pengalaman kita memang harus upgrade. Ya, kebetulan kalau saya itu dulu pernah di Perwitasari itu pernah. Ibu saya aktivis juga tuh. Itu pernah ikut pelajaran ilmu jiwa di situ. Itu. Kemudian saya sebagai kader itu juga sering konsultasinya sama psikiater itu puskesmas. Kalau begini caranya bagaimana? Jadi saya kalau begitu memang seperti itu. Jadi kita memang harus bisa memanage diri kita sendiri. Itu yang paling sulit, Mbak. Iya, betul. Ada psikiater yang tidak bisa memanage dirinya sendiri. Ada, melo-melo. Nah, kan banyak orang, wong dheweke psikologi kok. Tapi psikologi itu apa toh? Mentalmu itu. Kita harus bisa merasakan bahwa dia psikologi anak sekian itu seperti ini. Memang harus mencari jati diri itu ya seperti itu. Alhamdulillah masih ada orang tua ini. Peduli ya. Ya, kalau yang sudah nggak punya orang tua, dia mau cari kemana? Iya, betul. Cari ibu sambung belum tentu seperti ibunya. Beda ya. Pasti beda. Walaupun sebaik-baiknya ibu sambung tetap beda. Beda, Mbak. Diseneni tenan, tapi seneni ini kan kasih sayang. Saya masih peduli sama kamu, tak seneni. Nah, aku tak peduli, aku tak nengke wae. Seperti anak-anak tadi yang banyak tadi. Tapi tetap menyesuaikan ya, Bu ya. Oh iya. Walaupun sekarang dunia gadget gitu, saya tahu. Masalahnya gini, kalau lihat gadget itu sering ketawa sendiri ya. Nah, saya tidurnya kan nggak mau di kamar, nonton TV bablas gitu di sini. Kadang TV-nya nonton saya. Gitu ya toh. Nah, dia di kamar. Jadi di kamar. Bocah kok dong guyu dhewe. Bocah kok dong guyu dhewe. Lihat. Apa ya dia? Dia mungkin lihat di gadget itu menggelikan gitu. Nah, saya nggak pegang kan, nggak ngerti kan? Pasti ini karena mention orang-orang nge-share hal lucu nih. Nah iya. Makanya kan kita sering nggak ngerti itu loh. Kok dong guyu gitu. Tapi yang satu yang kita bersama itu kalau
kalau situasi dan kondisi kita harus lihat olahraga di TV. Kabeh seneng timnas. Bersatu ya. Itu bersatu. Lembengok ya. Keseruannya. Kebetulan itu ya kebetulan kesenangannya podo. Ya, cuman saya seneng ndaki Gunung Barangi ya seneng, tapi wis tuwa ya saiki beda. Cuman kebetulan anak-anak saya tuh kok nyanyi sing bener kaya mbokne mbiyen, nyatane mbokne bener itu kan dulu saya ya pernah ikut radio TV ya dulu ya. Ini loh tadi loh, bener kan fakta yang diungkapkan ya. Ya memang saya dulu kan pop singer juga sering. Juara nih bintang radio TV juga pernah. Kan mestinya ya bener toh? Iya. Ya. Cuman anak gua sing suaranya bener terus kok ora ono ya. Kan ada gen dari bapak juga, bapak pinter nyanyi. Bapak nggak bisa nyanyi. Mungkin itu bapak Blero. Ada satu yang nomor 2 itu satu ada, tapi karena situasinya dia itu nggak, mungkin latihan itu juga mempengaruhi. Kalau dulu sering latihan, dia sering nyanyi kita kan dulu bikin band tau. Tuh, mungkin jadi anak-anak ini tadi tuh tak bikin satu band. Yang dulu pengamen, yang dulu karena mereka bisa ya daripada dia seperti itu. Punya bakat terpendam. Dibikin satu band, kita sudah rekaman di RB. Di RB itu sering didengerin gitu, seneng. Lagu-lagunya sendiri, bukan lagu duta, bukan lagu-lagu, bukan, tapi lagu bikin sendiri. Itu. Jadi memang sebetulnya anak-anak tuh pengamen itu sebetulnya seniman yang tidak terkoordinir ya. Kalau saya bilang. Betul. Bakat yang tidak. Ini pengamen. Kemarin ada yang dia itu melodinya apik banget, Mbak. Apik banget, dia nganti arti tuku wong. Diajak rekaman maksudnya. Enggak, dia dibeli mau diajak kemana saya nggak tahu. Kan biasa tahu mereka itu wong sugih-sugih itu. Beli penyanyi sana. Beli kan sering seperti itu, jadi barter gitu. Tuh ngomong itu mau dibeli. Anaknya juga nggak mau, saya sendiri juga sayang lah. Kita mau rekaman. Tapi pas kita dipanggil rekaman, penyanyi kita ini ususnya pada bolong karena banyak minum. Itu mungkin asam alkohol itu meracuni usus itu. Diambil 40 cm. Oh, dipotong. Jadi memang pelajarannya banyak sekali. Saya karakter cah minum tahu. Sekarang dia minum apa enggak? Saya tahu. Dia minum enggak? Saya tahu. Tahu saya, karena dulu anak saya seperti itu. Tapi cuman sekarang ini kan jadi pelajaran buat saya. Sebisa mungkin cucu-cucuku nanti jangan sampai seperti itu. Insya Allah saya tak suwun ngono. Ini mudah-mudahan apa yang Ibu jadi doakan, yang Ibu harapkan bisa diridhoi ya. Amin ya. Perjalanan Ibu itu ya, dari yang masih muda, dari yang mengorbankan keluarga, merawat orang tua, sebagainya. Ya. Pengalaman hidup guru bagi kita. Ya semoga nanti kalian semua beranak dan bercucu itu baik-baik saja. Cuma landasannya Allah dan Nabi itu tadi. Sandaran ya. Iya, sandaran utama itu memang itu kan kita dituntun Nabi seperti itu. Jadi yang beragama Muslim khususnya. Iya. Ya, yang tidak Muslim kan juga dituntun Nabinya seperti itu juga. Mestinya nggak ada yang namanya agama ajar kelek juga teroris. Iya, toh nggak. Kalau bisa kita itu jangan didik anak-anak kita sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan mereka. Sesuai dengan ajarannya. Aman lahir batin. Amin. Iya. Iya Mbak Ari, nanti kalau udah punya anak, ojo sok dijeweri, ojo sok dicedoti, jangan. Ada psikologi yang tidak baik Mbak. Saya pernah. Ini satu lagi ya. Iya. Saya pernah
katanya di rumah itu dia diajar di polo jenenge ceritane. Ngerti di polo? Diajar karo wong tuane, disambleki, dikamplengi ya. Dikamplengi di itu katanya gitu. Ngomong juga langsung apaan sih ya gitu ya? Getak-getakan gitu. Nggak pernah nyambung lah. Terus dia cari kesenangan di luar. Ternyata di luar itu dia melirik satu hal yang saya takut sampai sekarang itu. Tapi ternyata manut psikologi orang, ya kalau dibicarakan di sini tidak relevan lah. Gitu. Jadi dari segi seksual dia nyimpang, dari segi psikologi dia juga nyimpang, mentalnya juga nyimpang. Karena dari rumah berangkatnya juga nyimpang. Jadi di rumah itu nanti punya anak, ojo digetak-getak, ojo diseweri, ojo disambleki, ojo dijak ngomong. Wujudkanlah rumah, kan rumah itu adalah surga ya. Rumahku adalah surgaku. Ya wujudkanlah itu ya Bu ya. Sebisa mungkin walaupun kita itu dalam segi ekonomi kurang misalnya, tapi kekurangan itu menjadi pelajaran untuk kita untuk lebih baik. Dalam arti menyiasati kekurangan itu loh. Iya. Biasanya nek kurang ki sok-sokan bocah sok protes. Iya lah. Iya, protes karena orang tua juga tidak menjelaskan dengan tepat. Itu jadi anak diajak ngomong, komunikasi itu kunci. Iya toh? Iya, betul. Sabar itu ya kunci. Ternyata kuncinya banyak. Sabar, komunikasi, ya toh? Kasih sayang. Itu hal-hal yang tidak ada yang jual. Tapi kita punya, bisa mengelolanya. Harus bisa. Itu ada sumber daya alam, sumber daya kekayaan kita yang udah anugerah dari sana. Kan. Jadi sayang sekali kalau tidak dioptimalkan ya Bu ya. Itu. Cuma kalau saya ya sekarang tinggal ini nunggu ini yang ngejak pergi dia. Dia siapa nih Bu? Nanti ya kalau saya itu permohonan saya, kalau anak perempuan ya diberilah namanya suami yang tanggung jawab, bisa menjadi imam untuknya. Karena perempuan kan ikut imamnya, kan gitu kan. Tanggung jawab. Ibu maunya gimana nanti? Kan kadang ada ya seorang ibu anak perempuan tuh deket sama ibunya terus gitu. Kalau Ibu? Ya kalau saya gimana? Sih, kalau sebenarnya prinsip saya itu karena memang nek cah wedok dijak bojone. Itu sudah naluri dari sono. Cuman saya nanti juga tidak tahu karena saya ternyata kan menjadi lansia ini beda. Apanya yang ternyata beda? Lansia itu kalau nggak ditungguin itu ini loh Mbak. Ini dari psikologi lansia ya. Oke, boleh. Tadi remaja sekarang lansia. Lansia itu dari sini kan merasa lebih dari anak-anaknya. Dalam arti aku luwih ngerti timbang kowe. Pengalamannya. Tapi dari segi fisik mungkin sudah berkurang. Iya, betul. Ya toh? Ya. Jadi mungkin kalau dari segi kesehatan, mereka kirono Ayu itu ya sering ngeterke bapakne tekan rumah sakit pertama. Habis check up ya. Dan nanti pulangnya sudah selesai gokar bae utawane gojek bae, misalnya seperti itu. Ya itu satu terpaksanya seperti itu karena emang harus seperti itu ya, tapi bapak masih bisa diperhatikan seperti itu, masih bisa. Nek ora ketunggon anak lah salah satu paling tidak. Ya tidak menuntut harus sih. Fleksibel ya. Ya, tapi memang sekarang kan gampang. Komunikasi. Ya. Kalau ada keluhan-keluhan terutama kesehatan itu loh. Karena kesehatan itu kita nggak tahu. Lah nek madane aku dibundut ning pas salat. Alhamdulillah ya toh. Alhamdulillah kalau pas kita, jadi kita pas menghadap itu pas Allah menghendaki gitu. Nek pas nang dalan kita kan nggak tahu. Sewaktu-waktu kalau lansia seperti ini, kalau saya sih insya Allah sehat ya. Kalau bapak kan ada komorbid. Itu. Jadi memang psikologi lansia sama yang kalian kan beda lagi. Jalan pikirannya pun beda. Saya jadi jembatan dari sana ke situ loh. Yang satu tuh lansia penuh komorbid. Yang satunya
Kok ibu sambil ngelirik-lirik ke sana ya? Itu dia anaknya dia. Itu emang gini loh, emang sering yang sini sering karena kesibukan pekerjaan sering kurang memahami. Tapi mungkin juga bukan kurang memahami, tapi mungkin karena di sini nggak ngomong. Ya bisa. Ya, bisa toh. Ya. Kalau misalnya aku arep ngene-ngene nduk. Aku arep ngene. Le, aku arep ngene. Yang aku diterke. Misalnya kalau seperti itu kan anaknya juga tahu. Iya. Gitu. Jadi lansia itu memang butuh, ya itu tadi komunikasi itu memang penting sekali. Oke, terima kasih. Kita tadi pagi kesini dibatin sarapan. Sarapan penting ya, kita bisa ngomong-ngomong begini. Kayaknya kekenyangan tadi sarapannya banyak. Oh ya, banyak. Terus ngantuk. Gitu Ibu. Ya nggak apa-apa. Saya senang kalau misalnya kemarin itu ada yang karyawan puskesmas itu Mbak Sam itu pengen jadi anak saya, pengen gini-gini, banyak ilmu. Oke. Tapi kan kita masih sering ketemu di puskesmas. Ya semoga kebaikan-kebaikan Ibu nanti, kalaupun misalnya hari ini belum terbalas ya, mudah-mudahan nanti itu berdampak ke anak cucu. Amin. Jadi insya Allah semuanya sesuai yang saya mohon. Ya semoga Allah mendengarkan. Pasti. Semoga yang baik itu kan Allah senang. Yang baik-baik saja. Enak itu nggak gelek, nggak akan terlaksana. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Kita udah boleh main ke rumahnya Mbak Ayu, ke rumahnya Ibu. Kita udah ngerepotin nih kru-krunya juga. Semoga kita bisa sering main-main lagi lah Bu ya. Boleh. Jadi anak-anak. Ada yang belum tergali, silakan mau ngobrol apa. Silakan. Kalau saya bisa bantu, tak bantu. Ibu sehat selalu, Bapak juga. Amin. Sing disuwun itu, Mbak. Anak-anak sudah gede, saya tinggal iniin kesehatan aja. Saya mau peluk. Boleh. Ya. Makasih banyak, Bu. Aku seperti mempunyai orang tua di sini. Oh loh, iya boleh kok. Semua yang teman-teman saya itu anakku. Baik. Itu anggapan saya. Jadi bukan orang lain lagi. Di perusahaan kalian itu anakku semua.